Taeyong belum menjawab, masih termenung melihat wajah syoknya pada pantulan cermin besar kamar mandi. Tak lama kemudian cairan pekat berwarna merah itu keluar dari salah satu lubang hidung Taeyong. Umpatnya, "Papa kenapa?" tanya Yan yang bisa mendengar dengan jelas umpatan tersebut. "Sebentar sayang," sahut Taeyong dari dalam kamar mandi. Ia bergegas membasuh hidungnya. Yan menghela nafas dan berusaha untuk memahami situasi sang suami. Saat ini yang Taeyong butuhkan hanyalah waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu, karena Kim Taeyong ini memang agak unik. "Opa tidak perlu buru-buru, aku akan menunggumu dengan sabar," ucap Yan. "Maaf sayang, kau jangan berpikir aneh-aneh. Ini semua karena aku saja yang berbeda dengan lelaki lain pada umumnya," balas Taeyong. "Tidak kok, ambil waktumu sebanyak mungkin yang kau butuhkan." Yan masih sabar menunggu di sana hingga 5 menit berlalu. Sebelumnya Taeyong sedang bersih-bersih diri di dalam sana. Tidak masalah karena keadaan sudah baik-baik saja. Sekarang meskipun sebelumnya tadi Yan merasa agak bersalah karena sudah membuat Taeyong menjadi terlalu terkejut. Padahal tadi pagi, saat mereka berencana untuk menjalankan pagi pertama, Taeyong kelihatan baik-baik saja bahkan antusias. Apa mungkin reaksi kaget Taeyong adalah efek dari melihat Yan yang mengenakan hadiah dari Minji ini? Yan memutuskan untuk mengenakannya malam ini juga, karena ia ingin memberikan kenangan terbaik untuk sang suami. Daripada memikirkan hal yang tak jelas, Yan lebih memilih balik badan saja. Dia hampir berjalan menuju ranjang, tapi urung saat mendengar suara pintu kamar mandi yang tiba-tiba terbuka. Taeyong masih memeluk Yan dari belakang. Tak lama kemudian mengiring langkah istrinya menuju ke atas ranjang bersama-sama. Tak cukup sampai di sana, Taeyong juga mendorong pelan tubuh Yan hingga disitu terjatuh di atas permukaan ranjang yang kemudian Taeyong kunci tubuh tersebut di bawah punggungannya. "Opa," rambut dan badan Taeyong masih tampak basah di sana. Yan baru menyadari jika sang suami keluar dari kamar mandi hanya mengenakan sebuah handuk di pinggangnya. Tapi saat dipungkiri, jantung Yan sudah berdebar tak karuan, yang mana hal tersebut tak jauh berbeda dengan apa yang Taeyong rasakan. "Tidak mengenakan rambut terlebih dahulu, aku bantu Opa pakai hair dryer," tanya Yan hampir berbisik karena tiba-tiba saja bibirnya terasa keluh mendapatkan perlakuan seperti itu dari sang suami. "Tanggung, nantinya pasti akan basah lagi karena keringat. Juga harus keramas lagi ketika pagi telah menjelang," balasan Taeyong terdengar ambigu yang membuat Yan tak bisa berkata-kata. "Kau akan menjadi milikku sepenuhnya malam ini." "Hanya malam ini?" tanya Yan sengaja menggoda. "Malam-malam selanjutnya sudah tak menjadi milik Opa lagi. Malam ini, malam selanjutnya, dan selamanya hingga kita menua bersama nantinya," balas Taeyong. Hampir saja bibir Taeyong mendekat dan menghapus jarak di antara mereka, tapi buru-buru Yan cegah. "Sayang, aku sudah siap lahir batin, tolong jangan dihalang-halangi lagi," pinta Taeyong yang sudah tak sabar. "Matikan dulu lampunya," bisik Yan tepat di telinga sang suami. Taeyong mengganggu dengan segera dan bergerak cepat untuk mematikan saklar lampu utama kamar mereka. Kini suasana kamar sudah berubah menjadi remang-remang. Sudah, biarkan mereka berdua yang melanjutkan sendiri. Pagi hari yang berkesan setelah semalam memadu basi. Dari suasana yang semula remang-remang sampai pada akhirnya lampu kembali dinyalakan karena Taeyong yang terus saja mengeluh. Taeyong bilang kakinya sakit karena terpentok meja nakas. Ada pula alasan susah bernafas di dalam suasana remang-remang. Sampai keluar juga alasan takut salah jalur masuk, hingga pada akhirnya Yan pasrah saja membiarkan Taeyong melakukan apa yang ia mau. Satu alasan yang pasti kenapa Taeyong terus cerewet dan protes adalah karena ia ingin melihat wajah cantik Yan dengan jelas ketika tubuh mereka saling menyatu. Sudah, hanya itu alasan yang sebenarnya. Sekarang mereka sedang mandi berdua untuk bersih-bersih diri dari sisa kegiatan semalam. "Opa lihat, bagian sini sudah terkoyak. Talinya juga lepas satu, padahal ini hadiah dari Minji," kata Yan setelah melihat
Merah yang tadi malam ia kenakan sekarang bentuknya sudah tak karuan akibat perbuatan Taehyung. Maaf sayang, bahas Taehyung dengan raut tak merasa bersalah. Katakan pada Minji jika dia darinya berpikir dengan sangat baik. Yang sudah pasang raut datar. Ternyata benar ya, di dalam diriku ada sosok mau yang tersembunyi, ucap Taehyung tiba-tiba merasa bangga. Yan gak paham, ia melanjutkan menggosok pelan pipi Taehyung dengan pembersih wajah, membersihkan dari sisa lipstik merah Yan semalam. Opa kelihatan bangga sekali mendapatkan panggilan tersebut dari Changmi. Pasti terikat dengan masa lalu ya, tanya Yan penyindir. Taehyung kelepasan, tanpa sadar sudah hampir merusak suasana di pagi hari yang indah ini. Sayang, bukan itu maksudku, aku hanya tidak menyangka bisa melakukan tugas sebagai seorang suami tanpa mimisan. Padahal Jungkook sudah khawatir duluan sejak kemarin. Dia bahkan ikut memberikan solusi agar aku bisa tenang dan tak merasa gugup, ucap Taehyung melanjutkan. Tetap saja di mataku apa mirip seperti anakan kucing, tidak ada kesan mau sama sekali, kode Yan. Sayang, yang benar saja, Taehyung sudah pasang raut tak terima. Opa mari berangkat sebelum hari semakin siang, ngajak Yan dengan segera. Hampir 20 menit kemudian mereka berdua baru keluar dari kamar mandi bersama dan hanya mengenakan bathrobe. Rasanya segar sekali, seru Yan yang moodnya langsung naik. Beberapa persen setelah ia mandi dan wangi, dingin sekali keluh Taehyung. Karena kita terlalu lama di dalam kamar mandi, padahal sudah beberapa kali aku menawarkan untuk segera keluar, tapi Opa menolak terus-menerus sama Yan. Opa perkakas setelah mengenakan pakaian agar tak masuk angin, titanya kemudian. Iya sayang. Kalau sudah datang kembali aku bantu mengenakan rambutmu, ucap Yan. Sebenarnya tak perlu, kita langsung turun saja karena aku sudah merasa lapar dan ingin segera pergi sarapan, balas Taehyung. Sebelum mandi tadi, Yan sempat mengirim pesan teks pada Bibi Song mengatakan pagi ini mereka ingin sarapan dengan menu nasi goreng. Apa ini terasa pedas, tanya Taehyung setelah melihat menu sarapan pagi mereka. Dia trauma karena dulu sering sekali dicari oleh Jungkook dengan menu sarapan nasi goreng yang pedas. Tidak kok, dari warnanya saja sudah kelihatan kalau ini tidak pedas sama sekali, bahas Yan. Bisa dijamin tidak pedas, lain Bujung sudah mengingatkan. Bibi juga sudah hafal dengan selera makan pagi utama Bibi Song. Bibi Song memang sangat pengertian, sudah pantas dinobatkan sebagai istri kedua, kode Taehyung. Yan bisa maklum, memang sang suami rawan kumat seperti ini, sementara Bibi Song sudah tertawa di sana. Kenapa istri kedua aku malah tertawa, tanya Taehyung heran. Apa ada yang aneh di wajahku? Bibi Song masih tak bisa berhenti tertawa. Selamat menikmati sarapannya Pak Kim dan Bujung. Iya, Bibi Yan kalem. Bibi Song pergi setelah ia menyiapkan jus jeruk masing-masing untuk Taehyung dan Yan. Hei si keduaku, jelaskan terlebih dahulu ada apa di wajahku sampai membuatmu tertawa. Taehyung semakin yakin ada sesuatu yang salah di wajahnya. Bibi Song mencoba tak peduli dan segera pergi meninggalkan ruang makan. Ia sudah mulai nafas sesana, tak paham lagi dengan kelakuan sang suami. Sayang, kira-kira apa yang Bibi Song tertawakan? Atau jangan-jangan ada lipstikmu yang masih menempel di pipiku, tanya Taehyung penasaran. Tidak ada yang aneh kok, wajah Opa juga sudah bersih. Cuma Bibi Song pasti tahu apa yang sudah kita lakukan tadi malam, ucap Yan. Bagaimana bisa, Taehyung sudah mengunyit heran. Karena Opa karena masih pagi hari dan belum sempat mengenakan rambut, ucap Yan. Oh, Bibi Song mungkin teringat pada masa mudanya dulu bersama Pak Moon, kumam Taehyung. Yan mengangguk, bisa jadi. Taehyung dan Yan kembali menikmati nasi goreng mereka sembari mengobrol santai untuk menghabiskan waktu pagi ini. Opa, panggil Yan. Ya, bahas Taehyung. Aku baru ingat. Apa? Kemarin Yuki keluarga baru saja mampir ke kediaman kita. Bibi Song yang menyambut mereka, ucap Yan memberikan informasi. Taehyung mendengar penjelasan sang istri dengan seksama meskipun ia masih fokus makan di sana. Mereka membawa buah tangan berupa kue bolu buatan Bibi Kang. Lanjut Yan.
Kalau begitu bukankah kita harus membalas berkunjung ke kediaman mereka juga? Tanya Taehyung. Ian mengangguk membenarkan. Tapi aku bingung apa yang harus kita bawa sebagai buat tangan. Aku bahkan tak bisa memasak apalagi membuat kue. Sayang, apa kau lupa? Cake Bakery masih buka dan sudah ada beberapa cabang. Apa aku hanya punya toko kue kalau tidak bisa memberikan solusi di saat seperti ini? Tanya Taehyung. Jin sudah tertawa malu di sana. Bisa-bisanya ia melupakan hal tersebut. Aku bahkan tidak kepikiran sama sekali. Kalau sudah berubah seperti ini, tandanya kita butuh rekreasi. Jangan hanya bekerja terus-menerus, balas Taehyung. Sebenarnya memang seperti itu, kemudian ia memang sudah lama tak pernah pergi menikmati suasana di tempat yang indah karena terlalu sibuk. Lampu hijau untuk Taehyung. Apa kau ingin kita pergi bulan madu? Tanyanya menawarkan. Bulan madu? Kemana? Tanya Yen. Tahu yang tak akan menolak. Taehyung langsung saja melancarkan rencana selanjutnya. Hawaii saja bagaimana? Meskipun apa sudah lama tinggal di sana, tapi aku belum pernah sekalipun pergi berkunjung ke sana, ucap Taehyung. Aku jadi penasaran ingin tahu Hawaii seperti apa. Tapi kalau kau ada rekomendasi tempat lain yang ingin sekali dikunjungi, aku akan mengikuti kemauan istriku saja, lanjutnya. Taehyung memang tak mempermasalahkan hal itu. Yang penting Ian senang. Sebenarnya kita bisa pergi ke Hawaii, tapi tidak dalam waktu dekat. Ada pekerjaan yang tak bisa aku tinggalkan untuk pergi liburan panjang, karena memang tanggung sekali. Bagaimana kalau bulan depan saja? Tanya Ian. Taehyung mau setuju, tidak masalah, yang penting kita jadi berangkat ke Hawaii. Kalau aku mendengar kabar ini, ia pasti akan senang sekali dan tak sabar menyambut kedatangan kita berdua. Taehyung dan Ian kompak mengambil libur hari ini, padahal ini hari Minggu, yang mana ini sebenarnya bukan hari libur untuk mereka. Tapi mau bagaimana lagi, Taehyung tak bisa menahan diri untuk meminta jatah dan Ian tak tega untuk menolak. Apalagi seminggu ini Taehyung sudah mati-matian menahan diri. Ini yang akan kita bawa, tanya Ian melihat kue yang baru saja Taehyung taruh di meja ruang tamu. Seorang pegawai Cake Bakery baru saja mengantarnya ke sana. Iya, dua kue ini yang paling manis, kelihatan enak tidak? Tanya Taehyung. Sangat, aku sampai ingin mencicipinya, jawab Ian, tapi ia masih kenyang karena baru saja mendapatkan jatah cemilan siang. Nanti sore kita mau pergi ke sana, kau bebas memilih ingin makan kue yang mana, ucap Taehyung. Makanan manis dengan tampilan menarik memang bisa menaikkan mood seorang gadis. Terlebih selama ini Ian tak memiliki waktu untuk sekedar menikmati kue di tempat usaha sang suami. Makan kue paling enak di tempatnya secara langsung, sembari menikmati interior Cake Bakery yang dulunya hanya bisa Ian keluhkan soal harganya yang lumayan mahal, tapi memang saya rasa tak pernah dilakukan lagi. Bibir singkat berdana membuat aliran Taehyung segera teralih. Istri keduaku, panggilnya. Kalau Taehyung sedang kumat begini, yang bisa Ian lakukan hanya pasrah. Ia Bakim, balas Bibi Song. Nanti sore kita berencana mampir ke toko kue. Bibi Song ingin makan kue apa? Biar sekalian kita bawakan pulang, Taehyung menawarkan. Kue yang dominan rasa keju sepertinya enak, Bakim. Kami semua yang berada di sini menyukainya, jawab Bibi Song yang tak pernah melupakan keberadaan penghuni rumah yang lain yang juga teman seperjuangannya selama bekerja di rumah ini. Cheesecake saja bagaimana, tanya Ian. Bibi Song memang setuju dengan senyum similar. Nanti malam saja sekalian, ucap Taehyung. Tentu saja Bibi Song merasa senang. Terima kasih Pak Kim dan Doi Chun. Oh ya Bi, kue bolu kiriman Bibi kan kemarin bagaimana rasanya, tanya Ian perasaan teringat. Dia penasaran karena sama ini Ian tak pernah tahu kalau Unji bisa membuat kue karena kelihatannya cenderung lebih pintar memasak saja. Lumayan Bojong, cuma kurang masih saja kalau menurut saya, jawab Bibi Song. Hebat sekali istri keduaku kalau sudah berurusan dengan yang namanya review makanan. Sudah bisa mendaftar menjadi salah satu juri lomba membuat kue yang terkompleks. Puji Taehyung tidak merasa puas jika belum menggoda
wanita berbaik tersebut. Begitu ternyata si malu bukan malu-malu mau, tapi memang benar-benar malu punya majikan yang berlebihan macam Taehyun. Dan Yeon tak bisa menahan tawa melihat ekspresi Bibisong yang ingin membantai